Kita ambil pendapat-pendapat yang kuat, ya. Dan kalau pendapatnya Muhammad dia sama Nahdlatul Ulama, semuanya kuat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan di negara kita pemerintah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil hadis asy-syarif, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahanallahu bihi tariqan ilal jannah. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Muttaqin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur senantiasa kita aturkan atas kehadirat Allah yang telah memberikan kepada kita banyak sekali nikmat dan hidayahnya, baik itu nikmat iman, Islam dan juga nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa hadir di majelis yang mulia ini. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti jejak dan risalah beliau sampai yaumul qiyamah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan keberkahan dari Allah, mari kita buka majelis kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada kesempatan malam hari ini, ya, sebagaimana yang di-share oleh panitia, adalah tarhib Ramadan, ya, tarhib Ramadan, yaitu ya tarhib dari kata rohaba yurahibu tarhiban, yaitu menyambut datangnya bulan Ramadan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah masuk tanggal berapa tadi? 2 Sya'ban, ya, kita sudah masuk 2 Sya'ban, ya. Dan insya Allah sekitar 28 hari lagi gitu, ya. Nggak ada 1 bulan, ya, berarti ya kita akan memasuki bulan Ramadan yang mulia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagai seorang mukmin kita wajib, ya, untuk bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, ya. Sebagai seorang yang beriman kita harus merindukan datangnya bulan Ramadan. Kenapa? Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh barokah. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, ya. Sebagaimana seorang istri yang ditinggal merantau oleh suaminya di negeri yang jauh, ya. Maka kemudian apa? Seorang suami tersebut mengabarkan kepada istrinya, "Di, insya Allah 28 hari lagi, ya, Mamas akan pulang," ya. Nah, itu bagaimana itu ceritanya itu, ya, Ustadz Destur itu. Apa yang dilakukan oleh seorang istri? Dia sudah tidak sabar itu, ya, karena sudah 1 tahun, ya, suaminya merantau, ya, kemudian tidak bertemu dengan suaminya. 28 hari lagi suaminya akan pulang. Nah, itu sudah menunggu dengan penantian yang sangat luar biasa. Bahkan kalender itu dihitung, Pak. Oh, ini 28 hari lagi, 27 hari lagi, 25 hari lagi, 10 hari lagi. Itu kalau, ya, seorang istri betul-betul mencintai suaminya. Sebaliknya kalau istri tersebut tidak mencintai suaminya, bagaimana, Pak? Dek, insya Allah 28 hari lagi Mamas pulang, serasa balik gitu. Yang penting duit pulang, kan gitu, ya, Pak, ya. Ya, nggak usah balik, nggak apa-apa, yang penting duitnya pulang, gitu, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga kondisi seorang mukmin ketika menyambut datangnya bulan Ramadan. Orang yang beriman,
ya menganggap bulan Ramadan ini bulan yang istimewa, bulan yang penuh dengan ampunan, maka seorang mukmin akan menanti-nanti datangnya bulan Ramadan itu. Namun ketika bulan Ramadan ini tidak menjadi bulan yang spesial di hatinya, maka kemudian orang tersebut ya tidak ya menghiraukan datangnya bulan Ramadan. Bahkan kaget itu. Wih, nanti malam taraweh. Taraweh gitu ya. Besok puasa berarti. Waduh gitu ya. Dikabarin besok puasa, waduh lagi kan ya. Kenapa? Biasanya kalau pagi ngopi sama ngerokok Pak itu. Ya, besok pagi sudah nggak bisa ngopi lagi dia karena harus berpuasa di bulan Ramadan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Nasai. Saya bacakan hadisnya. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, atakum Ramadan, ya wahai sahabat-sahabatku, ya sebentar lagi akan datang kepada kalian bulan Ramadan. Syahrun mubarakun, bulan Ramadan itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan bulan yang diberkahi. Syahrun mubarak itu bulan yang penuh dengan keberkahan. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu, ketika bulan Ramadan tiba kata Nabi SAW, ya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kalian untuk berpuasa Ramadan. Tuftahu fihi abwabus sama, ketika bulan Ramadan tiba pintu-pintu langit, pintu-pintu ampunan, pintu-pintu keberkahan dibuka selebar-lebarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, kemudian ditutup rapat-rapat pintu neraka. Ya, wa tughallu fihi maradatus syayatin, dan setan-setan pun dibelenggu. Fihi lailatun khairun min alfi syahrin, ya pada malam tersebut kata Nabi SAW ada satu malam ya yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala itu ada 83 tahun. Ya, barang siapa yang beribadah pada malam tersebut, maka ibadahnya mengalahkan orang yang beribadah selama 83 tahun di luar malam Lailatul Qadar. Ya, man hurima khairuha, barang siapa terhalang dari kebaikan pada malam itu, faqad hurim, sungguh dia tidak akan memperoleh kebaikan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasai. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah hadis ya sahih yang menjelaskan kepada kita tentang keutamaan bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang merupakan bulan yang penuh keberkahan ya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada bulan Ramadan Allah mewajibkan kepada kita puasa Ramadan ya. Kemudian pintu-pintu langit ya, pintu-pintu ampunan dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Kemudian pada malam tersebut di bulan Ramadan ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma atraka ma Lailatul Qadar, tahukah kalian apa malam Lailatul Qadar itu, kata Allah ya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin, sesungguhnya malam Lailatul Qadar merupakan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, di mana sedekah pada malam tersebut mengalahkan orang yang bersedekah 1000 bulan atau 83 tahun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya suatu hari ya ada dua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ya sangat soleh ya. Tadi berteman akrab ini dua orang. Orang yang pertama ya masya Allah kesolehannya jauh dibandingkan dengan orang yang kedua. Sholat malamnya jauh dibandingkan dengan orang yang kedua. Kekhusyuannya jauh dibandingkan dengan orang yang kedua. Sedangkan sahabat yang kedua biasa saja, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Keduanya berjihad di jalan Allah sampai akhirnya orang yang pertama gugur di medan jihad, gugur di medan tempur. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat yang satunya masih hidup, sahabat yang kedua ini. Nah, kemudian ya 1 tahun kemudian sahabat yang kedua ini meninggal dunia.
Meninggalnya bukan di medan jihad, namun ya sakit kemudian meninggal di atas ranjang. Sampai suatu hari ada salah seorang sahabat yang kemudian bermimpi bertemu dengan dua sahabat yang berteman akrab ini. Ya, ketika kemudian dilihat dalam mimpinya, ternyata sahabat kedua yang amal ibadahnya biasa saja itu masuk surga duluan daripada orang sahabat yang pertama, padahal meninggal di medan perang, kesolehannya luar biasa. Ya, ketika kemudian didapati oleh sahabat ini di dalam mimpi, ternyata sahabat kedua yang ibadahnya biasa saja itu justru masuk surga duluan. Terbangunlah sahabat ini, kemudian bercerita kepada sahabat-sahabatnya, kok aneh, harusnya yang lebih soleh itu masuk surga duluan, ini yang biasa saja, kenapa kok kemudian malah masuk surga duluan? Yang lebih soleh masuk surganya ya terakhiran. Maka mereka datang kepada baginda Nabi SAW dan diceritakan peristiwa tersebut kepada Nabi. Ya Rasul, tadi malam ya saya bermimpi melihat dua orang sahabat yang kita kenal keakrabannya ini, kan gitu ya. Kita tahu ya Rasul, sahabat pertama jauh lebih soleh daripada sahabat kedua. Sahabat kedua ibadahnya biasa saja, waktunya sholat ya sholat, kan gitu ya, waktunya puasa ya puasa, ibadahnya biasa saja. Ya Rasul, kenapa justru kemudian sahabat yang kedua ini ya masuk surga duluan? Kemudian Nabi SAW mengatakan, famadza ta'jabun, apa yang membuat kalian heran kalau sahabat yang kedua walaupun ibadahnya biasa saja namun masuk surga duluan? Kemudian Rasul SAW mengatakan, bukankah sahabat yang kedua ini walaupun ibadahnya biasa-biasa saja ya dan masih kalah dibanding dengan sahabat yang pertama, namun sahabat yang kedua umurnya lebih panjang 1 tahun? Kalau itu betul ya Rasul, alaisa adraka syahrul Ramadan, bukankah sahabat yang kedua ini ya meninggalnya 1 tahun setelah sahabat pertama dan berjumpa dengan bulan Ramadan? Kalau itu betul ya Rasul, maka Rasul SAW mengatakan, sungguh jarak antara sahabat kedua dan yang pertama ini di surga bainas sama'i wal ard, antara langit dan bumi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, meskipun ibadahnya biasa saja namun umurnya lebih panjang, berjumpa dengan bulan Ramadan, ternyata mengalahkan orang yang lebih soleh, namun ya dia belum berjumpa dengan bulan Ramadan. Maka ini momentum yang sangat luar biasa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipanjangkan umur kita, kan gitu ya. Apalagi kita ini yang ibadahnya biasa-biasa saja Pak, kan gitu ya. Kadang-kadang sholat itu lebih banyak masbuknya sama tepat waktunya, kan gitu ya. Maka kemudian momentum Ramadan ini merupakan ya momentum yang sangat luar biasa dalam rangka meningkatkan ya derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, lalu bagaimana cara menyambut datangnya bulan Ramadan, ya? Cara menyambut datangnya bulan Ramadan Bapak Ibu yang pertama adalah dengan berdoa, ya. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali menyebutkan menyebutkan sebuah keterangan dari Mu'alla bin Fadl, yaitu seorang ulama tabi'in yang mengatakan, ya ini ulama tabi'in, perkataan ulama tabi'in ini berarti apa? Hadis maqtu', gitu ya. Wa ma udhifa linabiyil marfu'u wa ma litabi'in wal maqtu', kata Imam Al-Baiquni. Ya, hadis yang disandarkan kepada Nabi namanya hadis marfu', yang disandarkan kepada tabi'in namanya hadis maqtu'. Ya, maka apa? Ya, Al-Fadl ini mengatakan apa? Faqad kanu yad'una Allah sittata ashhurin ayyuballighum Ramadhan. Kebiasaan para sahabat, kata Mu'alla bin Fadl ini, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala 6 bulan sebelum bulan Ramadan itu tiba agar mereka dijumpakan dengan bulan Ramadan. Summa yad'unahu sittata ashhurin hatta yataqabbala minhum. Kemudian apa? Kebiasaan para sahabat, para salaf itu
dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala 6 bulan setelah Ramadan berlalu agar amal ibadah mereka di bulan Ramadan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa, Pak. Ya. Salafus soleh itu kemudian apa? Setiap tahun itu berarti yang dipikirkan bulan Ramadan itu. 6 bulan sebelum Ramadan tiba berdoa agar dijumpakan dengan bulan Ramadan. 6 bulan setelah Ramadan berlalu berdoa agar amal ibadah mereka diterima. Kalau kita 1 bulan kadang-kadang lupa itu ya. Ya. Paling ingat ya 2 hari atau 3 hari lagi lah kan ya. Ya. Kalau yang ibu-ibu bulan Sya'ban baru ingat itu. Kenapa? Oh sik duwe utang poso kan gitu ya. Nah, selain itu sudah lupa kan gitu ya. Oh ya poso ini urung lunas kan gitu ya. Jangankan 6 bulan setelah Ramadan, Pak, kita lebaran pertama lupa kita sudah itu. Ya, dengan Ramadan yang kita lakukan itu. Ya. Apalagi kalau kemudian apa? Bahkan Ramadan belum habis sudah lupa itu. Ya, sudah mikirin kue kan gitu ya. Ya. Sagon, untir-untir kan ya. Belum baju dan lain sebagainya, THR gitu ya. Nah, itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Rajab menyebutkan salah satu contoh doa ya yang dibaca oleh para sahabat ya. Jadi apa? Beliau mengatakan doa sebagian sahabat ketika datang Ramadan adalah apa? Allahumma salimni ila Ramadan ya. Ya Allah salimni ila Ramadan, antarkan aku kepada bulan Ramadan, wa salimli Ramadan ya, dan datangkan kepadaku bulan Ramadan, wa tasallamhu minni mutaqabbalan, dan terimalah amalan-amalanku di bulan Ramadan ya. Kalau kita ganti Allahumma salimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbalan. Itu kalau diganti dengan dhamir nahnu ya. Mari Pak kita baca bareng-bareng Bapak Ibu. Mudah-mudahan yang baca doa ini nanti Allah panjangkan umurnya, berjumpa dengan bulan Ramadan dan berjumpa dengan bulan Ramadan setiap tahunnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbalan. Ya Allah, antarkanlah kami hingga sampai bulan Ramadan, dan antarkanlah Ramadan kepada kami, dan terimalah amal-amal kami di bulan Ramadan ya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini doa ya sebagian sahabat agar kemudian dijumpakan dengan bulan Ramadan, karena banyak orang yang kemudian belum sampai Ramadan sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa kepada Allah agar dipanjangkan umur kita sehingga berjumpa dengan bulan Ramadan yang mulia. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu doa lagi yang dianjurkan untuk dibaca ya. Ya ketika kemudian memasuki bulan Ramadan. Jadi ketika kemudian ya maghrib seperti ini kita mendapatkan kabar malam ini tarawih ya, maka kemudian ada doa lagi yang dibaca ya oleh para sahabat. Dan doa ini sebenarnya dibaca bukan ketika masuk Ramadan saja, namun ketika memasuki bulan baru. Ya doanya adalah Allahu Akbar, itu Allah Maha Besar. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman. Allahumma ya Allah, ahillahu perjalankan alaina bulan Ramadan itu kepada kami bil amni wal iman, dengan keamanan dan keimanan, wassalamati wal Islam ya, dengan keselamatan dan kedamaian, wa taufiqi lima tuhibbu wa tardha ya, perjalankan bulan Ramadan ini penuh dengan taufik darimu dan dengan sesuatu amalan yang kau ridhoi. Rabbuna wa rabbukallah, sesungguhnya engkau adalah Rabb kami ya, dan ya Rabbmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dibaca ketika kemudian dengar ya ba'da maghrib, kita sudah kemudian mendengar kalau kemudian Ramadan sudah tiba.
Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang kemudian dibaca. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan Ramadan besok ya itu bisa bareng itu Ramadannya Pak ya. Ya, bisa bareng, dan kemudian ya lebarannya pun juga bareng kan gitu ya. Ini menjadi polemik ya di negeri kita hari ini ya, perbedaan apa namanya Ramadan dan perbedaan apa namanya lebaran kan gitu ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan sering sekali kemudian orang mengatakan, Ustadz itu sebenarnya mana yang benar itu kan gitu ya. Mana yang benar Pak Ustadz ya? Ini khilaf, ini masalah fikih Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang pertama Muhammadiyah dengan majelis tarjihnya yaitu apa? Menggunakan metode hisab nih ya. Dan hari ini ya menggunakan ya metode perhitungan hisab yang baru, yaitu ya penanggalan kalender global kan gitu ya. Adapun ya Nahdlatul Ulama dan beberapa ormas yang lain itu menggunakan metode ru'yatul hilal ya, penggabungan ya. Jadi ketika kemudian Nahdlatul Ulama itu menggunakan metode ru'yatul hilal, itu bukan kemudian meninggalkan hisab Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kedua-duanya ahlul hisab semuanya. Ya, Muhammadiyah menggunakan hisab. Kemudian apa? Nahdlatul Ulama menggunakan hisab, dan kemudian apa? Ya ditakkid kembali, ditegaskan dengan ru'yatul hilal ya, dengan apa? Melihat hilal, yaitu melihat bulan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, maka perselisihannya di sini kemudian apa? Yang pertama, Muhammadiyah mengatakan bahwasanya ya perhitungan dengan hisab ini itu bukan sesuatu yang dhon. Ya, dhon itu bukan sesuatu yang dugaan, akan tapi apa? Itu sudah masuk kepada keyakinan. Ya, karena ya apa namanya perhitungan hisab itu memang ya perhitungannya ya apa namanya pas Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian apa? Dalil ya, dan hisab ini bukan hanya milik Muhammadiyah saja, Pak. Nah, kalau di tempat kita kok hisab itu kan Muhammadiyah itu. Ya, maka kemudian apa? Ya bukan hanya Muhammadiyah saja, ada apa ulama-ulama yang kemudian apa? Ya perhitungan dalam menetapkan Ramadan itu menggunakan hisab ini. Ya, ada ulama yang membahas tentang hal ini, yaitu Imam Ibnu Asyakir, yaitu kemudian apa? Menulis hal ini ya cukup panjang, beliau membahas terkait dengan apa? Metode perhitungan dengan hisab ini, dan dalilnya juga kuat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, hisab ini juga dalilnya ada di dalam Al-Quran gitu. Ada juga di dalam As-Sunnah gitu. Baginda Nabi SAW mengatakan apa? Ya fa in ghamma 'alaikumul ghamam, apabila kemudian apa? Ya bulan itu tertutup mendung, faqduruhu, maka apa? Hisablah. Ya, faqduruhu, maka hitunglah gitu. Ini sehingga kemudian apa? Oh, ini adalah apa? Dalil ya menggunakan hisab. Ada di dalam Quran dan juga ada di dalam As-Sunnah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian apa? Kelompok yang kemudian apa? Menggunakan hisab ini kemudian juga mengatakan ya, dulu Nabi SAW ketika kemudian apa? Datang waktu sholat itu, apa yang dilakukan oleh para sahabat ketika mau sholat, Pak? Ketika mau sholat subuh, ketika mau sholat duhur, ketika mau sholat asar, apa yang dilakukan oleh para sahabat untuk menentukan waktu sholat itu? Melihat matahari, pergerakan matahari dilihat. Maka dalam hadis dijelaskan ya, waktu subuh ya adalah ketika ba'indal fajr, ketika kemudian apa? Ya terbit fajar. Kemudian waktu maghrib ketika matahari terbenam. Waktu duhur yaitu ketika matahari tergelincir ke arah barat. Waktu asar ketika kemudian apa? Bayangan suatu benda lebih panjang sedikit dari benda aslinya. Ya, waktu isya ketika kemudian apa? Ya mega merah mulai menghilang di arah barat. Itu menggunakan apa, Pak? Menggunakan pergerakan matahari di zaman Nabi SAW. Ya. Dan tidak ada ya di zaman itu kemudian atau riwayat yang mengatakan ya, Abu Bakar itu kalau mau sholat kemudian melihat jadwal sholat 5 waktu, itu tidak ada, Pak. Ya, sahabat tidak menggunakan itu. Dan hari ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah ada ya tadi yang adzan siapa di sini? Udah pulang kan? Nah, ketika kita mau adzan itu apakah kemudian kita keluar melihat matahari terlebih dahulu?
Ada sekarang orang yang mau adzan lihat gini-gini Pak, itu nggak ada. Yang dilihat apa? Tanggalan. Ya, oh ini sudah jam segini. Ya, kalau dulu pakai jam yang manual diputer-puter kan ya. Sekarang sudah masih ada ini Ustaz ya. Oh masih ada ini kan gitu ya. Ya kalau sekarang sudah bunyi tit 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 tit, ya itu kan gitu ya. Oh tit tit tit, oh sudah masuk kita adzan gitu ya. Ya, itu menggunakan apa Pak? Hisab atau bukan itu? Itu menggunakan hisab. Dan semua ormas, semua kelompok menerima itu. Ya, menggunakan hisab. Ketika kemudian datang waktu sholat, semua sepakat menggunakan hisab. Dan sholat 5 waktu itu adalah ibadah. Ketika menentukan bulan Ramadan, kenapa hisab ditolak? Ini ya. Oh beda. Ya. Kalau waktu sholat itu pergerakan matahari gitu ya. Ya kalau sedangkan apa? Bulan Ramadan itu adalah pergerakan bulan. Bulan sama matahari berbeda. Ya. Itu sanggahannya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Kemudian apa? Ya metode ngisap itu juga bisa diuji kebenarannya. Ya, disebutkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu bahwasanya apa? Tata surya, bulan, bintang, bumi, Merkurius, Venus dan lain sebagainya, itu mereka beredar sesuai dengan orbitnya. Apa itu orbitnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Sesuai dengan jalannya, jalurnya itu ya. Sehingga kemudian apa? Ini kalau kemudian apa? Ya jalannya itu tidak sesuai dengan orbitnya nanti benturan gitu. Misal ya matahari ya istirahat dulu lah gitu ya. Maka kemudian apa ini muter itu. Yang lain pasti bergesekan hancur, Pak. Dan tata surya itu apa? Allah Subhanahu wa taala atur ya. Seluruh ya bumi matahari berjalan sesuai dengan orbitnya. Artinya kemudian apa? Jalannya ya sudah muternya seperti itu gitu. Tidak akan nambah lambat atau dia kemudian apa pengen cepat-cepat dikit itu enggak itu Pak. Ya, dan itu ada dalilnya di dalam Al-Qur'an seperti itu. Kalau sampai kemudian apa pergerakan tata surya ini skarpe dewe Pak itu enggak beraturan, maka terjadi benturan di angkasa raya. Di alam semesta ini sehingga terjadi kiamat. Ya, sehingga kemudian apa? Oh, perjalanannya sudah pasti. Ya. Maka kemudian juga ada hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ya kami berpuasa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Ibunda Aisyah mengatakan apa? Dan kami mendapati kebanyakan puasa dengan Nabi itu apa? Yang kebanyakan hanya 29 hari itu, Pak. Dan ini hadisnya sahih. Maka kemudian apa? Karena perjalanan bintang ya, perjalanan matahari dan bumi ini kemudian apa? Sesuai dengan orbitnya seperti itu, maka dihitung. Berarti kan bisa dihitung mundur, bisa dihitung maju gitu ya. Seperti kemudian apa? Ustadz Adi itu ya, dari Metro mau ke Bandar Lampung lewat tol kan gitu ya, dengan kecepatan misalnya ya 40 km per jam gitu. Maka kemudian kan bisa dihitung dari sini tuh. Oh, kira-kira ya sampai keluar tol Bandar Lampung ini jam sekian kan. Jadi bisa dihitung seperti itu, Pak. Nanti balik lagi jam sekian kan gitu ya. Karena kemudian apa? Ustadz Adi ini tidak akan kemudian mampir dulu beli mie ayam itu ya. Begitu juga pergerakan matahari dan bumi itu ya berjalan sesuai dengan apa? Orbitnya masing-masing. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Sehingga kemudian dihitung betul oleh ahli hisab ini. Ya, sehingga kemudian ketahuan ya, oh Nabi SAW itu ya puasa pertama kalinya adalah tahun sekian dan tahun sekian. Ini Rasulullah pertama puasa itu ya berapa Masehi itu ketahuan. Dan kemudian setelah dihitung betul gitu ya. Dan datanya lengkap itu, Pak. Ternyata apa? Ya awal tahun diwajibkannya puasa, kemudian Rasul meninggal pada tahun berapa ya, dan ketika dihitung ternyata kebanyakan puasanya Nabi itu cuma 29 hari, Pak. Ini artinya kemudian apa? Metode hisab itu sudah otentik gitu. Kebenarannya sudah bukan don lagi akan tapi kepada yakin. Maka kemudian apa? Ya kelompok yang menggunakan hisab seperti Muhammadiyah itu sudahlah, nggak usah kemudian dihitung-hitung lagi, itu sudah pas itu yakin. Kalau Nahdlatul Ulama menggunakan apa? Oh harus diru'yah. Ya, kenapa? Karena juga ada dalilnya. Ya, bahwasanya apa? Ya, asyahru hakada wa hakada kata Nabi SAW. Ya, bulan itu segini 30. Ya, kalau kemudian apa? Kalau tidak 30 ya 29. Ya.
Kemudian hadis-hadis yang menunjukkan ya tentang apa namanya ya ru'yatul hilal itu, bahwasanya kemudian apa masuknya Ramadan itu harus bisa dilihat dulu bulannya kan. Nah, ini kemudian apa ru'ya wajib harus tetap diadakan ya. Tapi kemudian apa Nahdlatul Ulama ini juga tidak meninggalkan hisab, Pak. Tetap kemudian dihisab, kemudian dipastikan lagi dengan ru'yah. Nah, maka kemudian perbedaan seperti ini. Ada sidang isbat dan lain sebagainya. Muhammadiyah mengatakan apa? Wong sudah pasti kok, ngapa kemudian apa? Ya, sidang-sidang isbatan itu ngetek-ngeteknya duit itu kan gitu. Sudah, ini pergerakannya sudah seperti itu kan gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perselisihannya di situ, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kemudian apa yang menggunakan ru'ya itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sehingga kemudian kita buka ini supaya cakrawala berpikir kita itu semakin luas gitu. Ya, jangan saklek-saklek amat lah kita akan jadi orang kan gitu ya. Oke, kemudian apa? Oh, harus menggunakan ru'ya. Apakah kemudian ketika menggunakan ru'yatul hilal kemudian tidak ada khilaf di situ, Bapak Ibu? Ada khilaf juga. Yang mengatakan harus menggunakan ru'yatul hilal di zaman Nabi SAW tidak ada pernah ada riwayat ya Abu Bakar menggunakan teropong itu di zaman Nabi itu tidak ada, Pak itu. Ya. Oh, Umar bin Khattab itu kemudian apa? Teropong itu tidak ada itu. Ya, dilihat dengan mata telanjang. Oh, hari ini kemudian ya ru'yah itu menggunakan teropong. Kemudian terjadi khilaf apa hukumnya menggunakan teropong ini. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Khilaf lagi di situ. Yang mengatakan boleh itu pun derajatnya juga apa? Berselisih gitu kan. Ada yang mengatakan sekian derajat, ada yang mengatakan sekian derajat itu sudah masuk dan lain sebagainya. Aneh ya? Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka selama kemudian perdebatannya itu masih ilmiah, maka tidak mengapa. Yang penting jangan sampai ya menentukan lebaran karena nil pun Gusti Allah itu kan gitu. Ya kemarin kan ada Pak itu ya. Kenapa itu sudah lebaran duluan sudah nil pun Gusti Allah gitu kan ya. Nah, ini nggak benar Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemarin juga ada yang kemudian apa? Perhitungannya itu tidak menggunakan hilal tapi menggunakan pasang surut air laut, itu juga ada ya. Kalau hari ini kita mau kekeh gitu ya, menggunakan ru'yah itu adalah apa? Ru'yatul hilal itu harus menggunakan mata telanjang, kemarin ada Pak. Yang lain sudah lebaran ada satu ya kelompok di Padang itu, kemudian dia lebarannya terakhir sendiri. Kenapa? Karena bulan belum bisa dilihat dengan mata telanjang itu, sehingga kemudian nunggu kan gitu ya. Nah, itu yang lain sudah bodoh, terserah, ini urung karena belum bisa dilihat dengan mata telanjang. Ya, maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam menyikapi hal ini bagaimana? Maka silakan ya, kita ambil pendapat-pendapat yang kuat ya. Dan kalau pendapatnya Muhammadiyah sama Nahdlatul Ulama semuanya kuat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan di negara kita pemerintah kemudian apa? Ya, melegalkan hal tersebut, tidak melarang hal tersebut, memberikan keleluasaan. Ya, silakan yang mau menggunakan hisab, yang menggunakan ru'ya, sidang itsbat. Ya, nah pemerintah memberikan keleluasaan untuk itu. Gitu. Maka kita sebagai rakyat jelata kan gitu ya, nggak usah kemudian ribut-ribut kan itu. Ya, menyalahkan A, menyalahkan B dan lain sebagainya kan gitu. Ya, pemerintah ada bukan kan gitu ya. Akhirnya kemudian udur-uduran DW kan gitu. Ya, maka silakan kita ikutin ya. Kita ini kan mukhalid, Pak. Mukhalid itu mudah. Mukhalid itu tinggal ikut aja. Ya. Oh ya, saya mau ngikutin Muhammadiyah. Yang penting apa? Syaratnya Anda yakin. Jangan cuma ngikut-ngikut doang. Antum harus pahami betul bagaimana metode hisab itu. Ya, sehingga kemudian kenapa kok kemudian bareng Muhammadiyah ya? Tonggone kabeh Muhammadiyah kan gitu ya. Ya, jadi ora yakin iki nek saiki lebaran kan gitu. Nah, itu enggak boleh, Pak. Ya, yang kita mau ikut Nahdlatul Ulama maka kemudian juga harus berlandaskan ilmu, Pak. Ya, dan kita harus meyakini hal tersebut dan tidak boleh ragu, Pak. Ya, maka kalau kemudian apa? Ragu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini bisa bahaya. Ya. Misal Muhammadiyah ini lebaran duluan katanya. Nahdlatul Ulama besok gitu. Ya, Ustadz Adi sedang puasa hari ini. Ketemu sama Pak Yasir gitu ya. Ustadz Adi ya hari ini lebaran, Pak Yasir besok gitu. Wah, mantep gitu ya. Sholat duhur bareng gitu. Pak Yasir gitu. Ayo mampir ke rumah kita ngopi gitu ya. Oh, saya sedang puasa Ustadz Adi.
puasa gimana Pak Yasir? Ya, apa telinga Anda tidak mendengar tadi malam sudah takbiran? Saya sudah sholat Id tadi. Ya, kalau puasa di hari Idul Fitri itu haram hukumnya Pak Yasir. Waduh, ragu ini Pak Yasir. Abah ya Ustaz tadi benar. Maka ketika Pak Yasir ini kemudian ragu Pak itu, maka ada ya puasa yang haram hukumnya, yaitu apa? Puasa yaumus syak. Apa itu puasa yaumus syak? Puasa pada hari yang meragukan. Maka ketika Pak Yasir opoyo kan gitu ya, maka ketika itu puasanya Pak Yasir batal. Ya, haram dia. Ya, maka kemudian apa? Ya, Pak Yasir tidak boleh ragu dalam hal ini. Ya, Ustadz Adi ketemu lagi itu. Ya, sama Ustadz yang ilmunya lebih tinggi misalnya kata. Ayo Ustadz Adi gitu. Loh, kamu kok ngopi itu? Saya sudah lebaran tadi. Lebarannya itu besok gitu ya. Kamu punya utang, nyarutang satu kali kata. Nah, ini repot Bapak Ibu yang dimuliakan. Ya, ada orang yang seenaknya sendiri gitu. Ya kalau puasa cari yang terakhiran kan gitu ya. Kalau lebaran cari yang duluan kan gitu ya. Nah, ini orang yang seenaknya sendiri dah. Ini madhab binafsih ini kan gitu ya. Ya, saya lah Ustaz enak aja, dan ada Pak orang seperti ini ya. Ya, Pak Ustaz, kalau saya mah males ribet-ribet seperti itu Pak Ustaz. Pokoknya kalau puasanya bedo, saya cari yang terakhir. Kalau lebaran saya cari yang awal kan gitu ya. Biar cepet Pak Ustaz gitu. Nah ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Dalam menyikapi hal ini kita harus berlapang dada, silakan. Yang pilih yang mana, yang penting kemudian kita ya yakin. Namun perlu kita ketahui, kalau pemerintah sudah kemudian memberikan komando, maka seluruh ormas harus taat kepada pemerintah. Ini Pak. Ya, kenapa? Karena dalam hal ini pemerintah juga memiliki peran gitu ya. Ya, sudah ditentukan semuanya bareng kan gitu ya. Maka semuanya harus sami'na wa ata'na ya. Ketika kemudian tidak taat kepada pemerintah maka berdosa. Nah ini, dan alhamdulillah ya di tempat kita hari ini pemerintah masih memberikan ruang itu. Ya, maka kemudian apa? Silahkan kita menjaga ukhuwah yang ada. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah dengan doa. Ya, kemudian yang kedua dengan melapangkan dada Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuftahu abwabul jannah yaumal itsnaini wa yaumal khamis." Ya, dibuka pintu-pintu surga setiap hari Senin dan hari Kamis. Fayughfaru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'an. Ya, maka kemudian apa? Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni setiap hamba yang tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala illa rajulan, kecuali seorang laki-laki kanat bainahu wa baina akhihi syahna, apabila laki-laki tersebut antara dirinya dan saudaranya terdapat apa? Permusuhan Pak. Fayuqalu, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan ungduru, lihatlah hadaini, ya lihatlah dua orang yang sedang berantem ini, hatta yastalia, sampai keduanya berdamai. Ungduru hadaini hatta yastalia, lihatlah dua orang ini sampai berdamai. Ungduru hadaini hatta yastaliha, lihatlah dua orang ini sampai berdamai. Riwayat Muslim. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis riwayat Muslim ini disebutkan ya, di antara penghalang seseorang atau seorang hamba mendapatkan ampunan dari Allah ketika apa? Dia terjadi permusuhan antara dirinya dan saudaranya Pak. Ya, sehingga kemudian ampunan Allah ini ditunda Pak. Ya, ini orang beribadah, melakukan ibadah, namun apa? Ampunannya Allah ditunda kepada orang tersebut karena gara-gara apa? Berantem, jotangan karo seduluri Pak. Nah, ini hati-hati. Ya, maka apa? Ketika bulan Ramadan tiba, pastikan ya, kalau kita punya salah kita minta maaf. Ya, kalau kita punya salah kita minta maaf. Kalau ada orang yang berbuat salah kepada kita, kita maafkan. Ya, kalau ada orang yang utang sama kita, bagaimana? Ikhlaskan ya. Kalau mau mengikhlaskan tidak apa-apa, bagus itu. Tapi kalau enggak ya tetap ditagih gitu ya. Nah, tapi jangan sampai kemudian apa? Ya, seorang itu membenci saudaranya. Ini luar biasa. Maka para ulama mengatakan ada dua orang yang rizkinya itu tidak akan lancar. Hidupnya itu pasti susah ya. Yang pertama apa? Seorang yang hubungan dengan orang tuanya jelek. Kemudian yang kedua, orang yang hubungan antara dirinya dengan apa? Dengan kerabatnya
dengan saudaranya, dengan kakaknya, dengan adiknya jelek hubungannya, itu bisa mematikan rezeki Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya. Jadi kalau apa? Hari ini Pak Ustadz, ya saya sudah bekerja keras ya, berangkat pagi pulang sore, nubruk garuk nunjang palang kalau orang Jawa bilang gitu. Kenapa kok susah terus? Ya, cari duit nggak pernah cukup Pak Ustadz. Maka bisa dilihat Pak, bagaimana hubungan kita dengan kedua orang tua kita. Ketika baik hubungan seorang dengan orang tuanya, maka Allah akan luaskan rezekinya. Ya, kita lanjutkan sebentar. Kemudian apa? Bagaimana hubungan kita dengan ya saudara-saudara kita, Pak? Dengan saudara-saudara kandung kita itu bagaimana? Ya, naudzubillah min dzalik. Ya gara-gara rebutan warisan, seseorang itu kakak beradik tidak kenal, ya sampai bertahun-tahun. Ya datang ketika kemudian apa? Saudaranya sudah meninggal dunia. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana orang seperti ini rezekinya akan dilancarkan oleh Allah? Bagaimana orang seperti ini datang bulan Ramadan, dia berpuasa, dia sholat taraweh, namun kemudian ibadah-ibadahnya belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara apa? Ada kebencian di dalam dirinya terhadap saudaranya tersebut. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lapangkan dada kita. Ya, kalau ada orang yang berbuat salah kepada kita, maafkan. Kalau kemudian apa kita salah ya dengan seseorang, kita minta maaf. Kalau nggak berani ketemu kan gitu ya, sudah kita via WA. Ya. Ada Ustadz Distur punya salah sama Pak Yasir itu. Ya, nyolong jambunya Pak Yasir misalnya kan kata. Waktu gede itu jambu kesayangan Pak Yasir sama ayam jagonya Pak Yasir itu dibawa pula kan ya. Wah, ini kalau kemudian minta maaf nemuin Pak Yasir, serem orangnya ini kan gitu ya. Maka kemudian apa ya sudahlah ya di WA saja kan, mohon maaf Pak Yasir gitu ya. Nanti kita kirim, kita kasih duit lagi dan lain sebagainya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga mempelajari hadis keutamaan puasa Ramadan. Kita pelajari keutamaan tarawih, kita pelajari apa itu keutamaan puasa kan gitu ya. Maka kemudian apa? Keutamaan sedekah di bulan Ramadan agar kita mengetahui ya keutamaan-keutamaan yang banyak di bulan Ramadan. Dan yang keempat mempelajari fikih puasa. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya, kita hari ini sudah berada di bulan Sya'ban. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jumpakan kita dengan bulan Ramadan. Maka ada cara menyambut datangnya bulan Ramadan, yang pertama dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijumpakan dengan bulan Ramadan. Yang kedua dengan melapangkan dada kita, memaafkan orang-orang yang berbuat salah kepada kita. Kalau kita punya salah, kita minta maaf. Yang ketiga mempelajari hadis tentang keutamaan puasa Ramadan. Dan yang keempat mempelajari fikih puasa. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita sampaikan. Dan untuk pertemuan depan sudah masuk puasa ya saat ini. Alhamdulillah ya. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah ya sehatkan kita, dan mudah-mudahan kita dijumpakan dengan bulan Ramadan dalam kondisi sehat walafiat, bisa menjalankan ibadah Ramadan ya dengan sempurna dan dipanjangkan umur kita. Amin ya robbal alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan. Kita kembalikan ke pembawa acara. هبت كالريح 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 قوية جبت كالنار 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 مضية